Kok bau terasi ya? Duh, merinding saya. Astagfirullahaladzim. Baunya bau geli lagi bau ya. Astagfirullahaladzim. Baunya bau geli lagi bau ya. Mobil ini sudah berada di tempat ini tuh sudah puluhan tahun. Agak sedikit kurang. Semoga yang subscribe diampuni dosa-dosanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Heri di Lorong Misteri. Pemirsa, hari ini saya sedang berada di salah satu tempat parkiran umum yang dimana menyimpan salah satu cerita. Sebelum kita menelusuri lebih dalam tentang parkiran umum ini, saya sedikit bercerita tentang salah satu tempat di mana di daerah Jepang yang pernah dieksplor oleh salah satu YouTuber ternama juga dari Amerika. Kalau tidak salah namanya saya juga nggak hafal ya, sorry. Saya nggak hafal nama YouTubernya. Pokoknya pernah waktu itu si YouTuber ini datang ke sebuah negara di Jepang. Nah, yang dinamakan hutan bunuh diri di Jepang. Nah, namanya sendiri saya lupa. Pokoknya saya pernah itu menelusuri artikel-artikelnya bahwasanya orang-orang Jepang itu kan totalitas. Jadi ketika dia putus asa, ketika dia merasa hidupnya sudah tidak berguna lagi, akhirnya dia memilih untuk bunuh diri. Nah, mentalitas itulah ya sebenarnya sudah ada dari zaman nenek moyangnya, seorang samurai gitu Bang Hadi. Kemudian turun-menurun sampai hingga saat ini, kalau dia merasa hidupnya tidak berguna, hidupnya sia-sia atau melakukan kesalahan, dia bunuh diri. Orang-orang Jepang itu kebanyakan seperti itu. Larinya ke hutan. Nah, maka disediakanlah hutan bunuh diri di Jepang dan itu dihormati. Sengaja. Memang sengaja. Namanya hutan bunuh diri. Iya, jadi Silakan yang mau bunuh diri di sini aja ya gitu. betul. Memang sengaja seperti itu. Dan itu memang sudah jadi budaya. Jadi orang-orang Jepang tidak boleh berkata sembarangan di tempat itu. Memang kayak sakral gitu. Jadi tidak boleh kayak menghujat atau mencaci yang barang-barang peninggalan si orang yang pernah bunuh diri di situ. Gitu. Jadi memang sengaja Ditinggalkan barang-barangnya bekas bunuh dirinya. ada. Jadi di sana ketika dimasukin hutannya itu ada tulang belulang yang sudah rapuh gitu, disertai dengan barang-barang mewah seperti mungkin jam Rolex, jam Casio atau mungkin jam-jam gitu, gelang emas. iya, emas, cincin apa segala macam. Bahkan sebuah mobil yang masih ada surat-surat file pekerjaan dia. Ketika ditelusuri, Allahumma sholli ala Muhammad, ada suara. Atau botol jatuh. Kayaknya angin Bang. Ketika ditelusuri, oke lanjut lagi. Ketika ditelusuri ternyata itu adalah mobil dan juga berkas-berkas seorang arsitek. Seperti itu. Jadi ini masih ada sangkut pautnya, semacam serupa gitulah. Jadi kita ada di parkiran umum. Kita ada di parkiran umum, teman-teman, yang mana parkiran umum ini meninggalkan sebuah cerita yang membuat orang tuh bertanya-tanya, kenapa gitu? Karena di parkiran umum ini ada sebuah mobil yang tidak pernah pulang-pulang, yang tidak pernah diketahui siapa pemiliknya, dan tidak pernah diambil lagi kendaraannya. Hingga detik ini tidak diketahui siapa itu orangnya. Dan ini kita sudah lihat secara langsung. Ini dia mobilnya. Ini mobil BMW ini Bang Heri?
Ini mobil Mercy. Mercedes ya? Ya, ini mobil Mercedes-Benz. Oh, Ini mobil Mercy. Karena kalau BMW nggak kayak gini dia. Ini grillnya. Ini Mercy mungkin tahun 2000-an nih kali ya. Bang Heri, kok bau terasi ya? Duh, merinding saya. Iya teman-teman. Bau terasi banget. Makanya aneh nih aneh. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada kejanggalan ketika kita mendekati mobil ini ada aroma semacam terasi. Sumpah. Sumpah demi Allah. Bang Heri. Ini Coba Adi, kemana? sumpah merinding saya. Deketin Bang Adi mobilnya. Kita bisa lihat. Kita bisa lihat. Seperti ini kondisi mobilnya. Nanti dibuat sinematik ya, sebisa mungkin coba. Supaya teman-teman bisa melihat kondisinya. Interiornya. Begini eksterior interiornya. Kap mobilnya aja sampai atapnya mobilnya ini sudah dipenuhi dengan lumut ya Bang Hadi. Dan interior mobilnya. Gini Bang Hadi. Interior mobilnya masih bagus sih Bang Heri ya. Rapi sih. Oke. Mobil Mercy ya. Apa ini bekas kecelakaan? Allahumma sholli ala Muhammad. Atapnya yang jatuh. Apanya ini ya? Ini Oh, pintunya. pintu-pintunya. Oh iya. Apakah ini bisa buka Bang Heri? Maaf ya. Jangan buka. Wih. Kirain. Bunyi Bang Hadi alarmnya. Gimana Bang Hadi? Lihat ya. Sudah berkarat, sudah penuh karat. Oh iya. Ini sih udah kayak Lihat tipenya Bang Hadi. C230 Mercedes-Benz. ini sih kayak udah puluhan tahun sih. Puluhan tahun sih? Iya, udah puluhan tahun. Hah? Iya. Mobil sudah puluhan tahun ini. Ya, 10 tahunan mal lebih ada. Ya teman-teman, seperti ini kondisinya. Usut punya usut ya, saya sedikit menceritakan. Memang warga sekitar sini tuh sampai detik ini masih bertanya-tanya, ini mobil siapa, mobil semahal ini. Pada zamannya, bahkan zaman sekarang mobil itu tetap mahal. Iyalah. Bahkan mobil secondnya aja ini masih di angka di antara 200 sampai 500 jutaan mobil ini. Itu kenapa ya? Mahal gitu ya. Karena memang dia mobil Eropa, makanya. Mobil Eropa ini mahal, disertai onderdilnya, spare partnya mahal. Jadi meskipun harga mobil secondnya sekarang udah di bawah 500 juta, di atas 200 jutaan, tapi untuk maintenance ini, untuk pemeliharaannya, nggak sembarangan. Jadi itulah dia yang buat mobil Eropa ini punya kelas tersendiri dia di antara mobil-mobil Jepang. Saya udah kayak Fitra Air ini ngomongin mobil. Jadi Pokoknya inilah ini Fitra kenapa Air di ini- dunia mistis gitu ya. Iya. Ini kok kenapa di mobil? Diganjel ya? Nggak tahu kenapa diganjel dia. Seperti ini kondisinya nih. Itu belakangnya Bang Hadi ya, hutan ya. Ini kayak bunyi di halaman Bang Hadi. Iya di sana. Hah? Iya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Ini bisa Bang Hadi ini. Kita lihat ya bensinnya. Saya kira pertalite atau pertamax nih ya. Tamak Surbu. Oh masih ini dia, masih terbongkar begini Bang Hadi. Modelnya ya. Nggak ada tuh kan kaitannya gitu, nggak ada pengaitnya ya. Mobil-mobil sekarang kan udah ganjel ya pengait. Masih manual, manual banget. Ini kondisinya lihat Bang Hadi. Allahumma sholli ala Muhammad. Kok bisa kebuka? Bisa kebuka Bang Hadi. Kita coba masuk yuk. Jangan Bang Heri, hati Bang Heri.
Apa kali? Kok ini kebuka ya? Allahumma sholli ala No, sayyidina bagian Muhammad sana-sananya wa udah ala rusak. alihi. Oh, iya. Oh, iya. Interiornya. Mau lihat nggak Bang Hadi? Interiornya. Coba disorot. Jangan terlalu terang kali ya, apa gimana? Enggak, ini udah bagus. Bagus ya. Astagfirullahaladzim. Baunya bau beli lagi bau ya. Astagfirullahaladzim. Baunya bau beli lagi bau ya. Astagfirullahaladzim. Baunya bau beli lagi bau ya. Bau ini, bau kulit tidak ini Bang Hadi. Tidak terawat gitu gimana? Bau jamur. Ini bagus ya ininya ya. Tapi kok nggak berjamur ya? Wah iya, mobil mahal mah bebas, mobil beda mobil Jepang sama mobil Eropa berarti Bang Hadi. Ini meskipun berpuluh-puluh tahun atapnya udah berjamur, ininya nggak berjamur. Biasanya berjamur loh, ya kan? Tapi ini kulit asli apa kulit sintetis ya? Perjanjian kulit manusia. Enggak lah. Coba Hadi ini sedikit diberdiri ini. Saya mau jajal masuk. Bisa Coba sini. kalau yang bagian ini supir bisa nggak? Coba dibuka nggak? Tapi bisa. Tadi Bang Hadi nggak bisa. Nanti Jadi Bang Hadi nggak bagian bisa. sana, nggak bisa bagian sana. Ini bisa ya? Tuh. Coba saya mau jajal naik Bang Hadi. Saya seumur umur belum pernah naik Mercy Bang Hadi. Wih, naik Mercy yang gembel, yang berurusan. Saya naiknya naik carry sih biasanya. Tapi di belakang. Karena ada BRV juga suka naik BRV, jangan suka ngomong. Ini Bang Heri, jangan suka. Tapi beda Bang Hadi, ini mobil keren ini. Ini Bang Heri. Dan ini punya sejarah pastinya. Mobil hantu ini Bang Heri, hati-hati. Bang, saya kalau pakai sedan keren nggak sih Bang? Anjay, Bang Heri, jangan terlalu sombong. Ini mobil hantu, mobil gembel. Nanya, saya mah nanya. Rusak. Kalau saya pakai sedan, Wajah Bang Heri itu songong masalahnya, belagu. Baru aja megang mobil Mercy, tapi Mercy yang ini yang rusak. Belagu. bukan belagu Bang Hadi. Ini punya. Widih. So tahu Bang Heri emang tombol-tombolnya. Mau saya tahu. Oh, ini atasnya nih beda nih. Beda ya, ini atasnya nih. Nah, ini bawahnya lagi nih. Oh. Allahumma sholli ala Muhammad, suara. Berapa itu? Keluar. Nggak tenang saya. Oke, kita sudah masuk. Kita akan sedikit bercerita lagi, melanjutkan cerita kisah si mobil ini. Bahwasanya rumor yang banyak beredar di masyarakat. Jadi mobil ini tuh tidak diketahui hingga saat ini punya orang mana, punya siapa, laki-laki atau perempuan, usia berapa. Yang orang tahu, mobil ini sudah berada di tempat ini tuh sudah puluhan tahun. Gitu bahkan. Sudah puluhan tahun, tidak ada yang ngambil, tidak ada yang mengakui. Dan mungkin karena sudah rusak ya, atau mungkin karena warga masyarakat sini jujur, jadi ini mobil nggak diapa-apain. Meskipun pintunya bisa dibuka ya Bang Hadi ya, Iya. teman-teman. Pintu bisa dibuka tapi mobil ini tidak ada yang mencuri atau mengambil. Suara Bang Heri. Nah, suara berarti. Suara teriak-teriak. Sampai beredar rumor bahwasanya ini adalah milik seorang pengusaha yang meninggal katanya. Katanya ada yang meninggal karena sakit, ada yang meninggal katanya karena diguna-guna gitu. Ada yang katanya ini punya pengusaha yang punya istri kedua. Banyak rumor yang beredar seperti itu. Jadi orang itu kayak cocokologi aja. Kok makin kesini kayak nggak cium ya?
aroma ini ya. Mungkin hidung kita Rafinya. sudah beradaptasi. Namanya anosmia. Wih, buka Bang Heri, coba buka. Janganlah, Boleh sama Bang. saya nggak ngerti. Saya nggak ngerti sumpah. Ya buka aja, ntar juga bisa ini lagi. Coba aja. Mesinnya dalamnya kayak gimana? Nggak bisa lagi bahan itu. Gimana? Ini dong. Ya mungkin kaitannya no. No, penganjilnya kali ini. Gimana tuh? Saya nggak paham Bang Adi. Saya kan bukan Om Otomobi dan Om Fitra Eri. Atau saya bukan apa satu lagi? Ridwan Hanif. Jadi saya kurang begitu paham cara buka-buka gitu. Saya coba. Ini bisa. Ini nggak bisa nggak ya? Bang Hani nggak bisa. Tadi sih nggak bisa loh. Sebagus ini Bang Hani yang dulu gitu. Sekarang saya coba yang belah sini. Sebelah sini saya buka kayaknya. Oh iya. Oh itu doang sih yang saya tadi yang saya buka dia oke ya. Sebelah sini nggak buka saya. Oke, Bang Hadi. Kira-kira apa kita mau lanjut adu nyali di tempat sini? Ya udah nyali. Hidung saya agak sedikit kurang nyaman dengan bau ini tadi. Oke pemirsa, kita tutup acara di malam hari ini. Dan kita akan lanjut dengan adu nyali. Kita akan ungkap sebenarnya sosok apa yang ada di tempat sini sehingga warga seringkali gempar melihat sosok-sosok penampakan, dan juga menyangkut pautkan mobil ini dengan mobil hantu. Nah langsung saja nanti ketika diadu nyali, siapa tahu kita mendapatkan wangsit atau informasi bahkan ya dari makhluk astral di sekitar sini. Oke pemirsa, kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.